semuanya, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita bakal bahas satu teori komunikasi yang super relevan di era globalisasi, yaitu teori konvergensi budaya. Bersama aku, Alfitri Rizky Hasin, sebagai host hari ini, dan ada teman aku yang udah kece dan juga keren-keren nih, ada Nisa, Halo. Iben, sama ada Widya. Nah, kita bakal ngobrol santai tapi tetap berbobot tentang apa sebenarnya teori konvergensi budaya dan gimana contoh-contohnya di sekitar kita. Dan teori ini makin penting di zaman sekarang. Oke, tanpa lama-lama yuk kita masuk ke segmen pertama. Oke, Widya, boleh nggak kamu jelasin apa sih sebenarnya teori konvergensi budaya itu, atau bisa juga dari Iben ataupun Nisa yang mau menjelaskan tentang apa itu sebenarnya teori konvergensi budaya. Boleh banget dong. Jadi teori konvergensi budaya itu menjelaskan bagaimana sih manusia itu berkomunikasi melalui interaksi bahasa, terus sehingga tuh nantinya bisa menilai perilaku atau cara pandangnya itu menjadi lebih mirip. Komunikasi inilah yang bikin budayanya itu saling menyatu atau bisa disebut juga dengan konvergen. Berarti semakin orang sering berinteraksi makin mirip sama cara pandangnya. Iya, benar banget. Yang juga kalau teori ini tuh menekankan shared meaning alias makna bersama. Jadi orang itu jadi punya pemahaman yang sama terhadap suatu isu atau suatu hal gitu, atau suatu budaya mungkin. Jadi bukan cuma bertukar informasi ya, tapi bertukar pemahaman atau pemaknaan. Benar. Jadi teori ini tuh nggak cuma kuat banget untuk dipakai, tapi juga menjelaskan bagaimana sih budaya itu dapat berubah, terus bisa menyatukan suatu kelompok dengan budaya lain. Dan ini nggak harus budaya besar juga, bisa juga budaya organisasi, budaya kelas, dan budaya pertemanan. Nice, berarti jadi konvergensi budaya itu prosesnya panjang, terus juga terjadi lewat komunikasi, bukan begitu teman-teman? Iya, benar. Kayak gitu. Ada mau tambahan lainnya atau mungkin dengan contoh yang kalian bisa berikan gitu, contoh sederhananya? Contoh sederhananya mungkin kita bisa lihat ya dari Iben yang mungkin orang di Bali. Mungkin Iben bisa jelasin. Gua Ada pengalaman apa Ben lu? jadi di Bali tuh dari bahasanya berbeda, dan di sana juga bebas sih memperjualkan minum-minuman gitu. Terus sama adat kali ya beda. Emang kalau bahasa Bali gimana? Lu bisa contohin nggak bahasa Bali mana? Kayak rumah di mana gitu. Oh, berarti logatnya beda ya sama Ya, sini. kayak dimain-mainin gitu. Tapi kalau di Bali tuh lu ngomong pakai bahasa Bali atau pakai bahasa sendiri di sini? Kalau di sana bahasa ini sih apa? Bahasa gaul gitu. Ya, kayak di sini. Tapi nadanya Di sana Bali. ya. Tetap ada unsur gua lu gitu. Ada. Oh, ada. Cuman nadanya yang berbeda ya. Di Bali itu juga ada ini nggak sih, kayak turis yang mungkin agak rese kan, yang kita tahu Bali itu kan banyaknya turis dari orang luar gitu kan. Banyak. Oh iya, terus gue tuh pernah lihat ya ada FYP TikTok gitu kan. Jadi pedagang-pedagang di Bali itu tuh pada fasih bahasa Inggris gara-gara terlalu sering turis ke sana. Emang kayak gitu, Ben? Bener banget. Jadi kayak pedagangnya itu menyesuaikan aja sama turis. Nah, kayak gitu tuh contohnya. Nah, kita masuk ke segmen kedua. Gimana sih proses atau tahapan konvergensi budaya itu terjadi? Boleh teman-teman menjelaskan bagaimana gimana prosesnya sih terjadinya konvergensi budaya? Ya, yang pertama tuh ada yang namanya itu exposure, atau orang itu mulai terekspos pada budaya lain, bisa lewat media sosial, pertemanan, sekolah, atau kerja. Tadi kayak contoh yang tadi itu kan di Bali contohnya kan. Orang turis tuh udah mulai terekspos. Nah, biasanya mereka kan kalau ke Bali tuh nggak cuma liburan doang, tapi
juga explore dunia Bali, di Bali ada apa aja. Terus biasanya dari hasil explore itulah mereka mulai nge-expose atau mau posting melalui media Tapi sosial. orang Bali juga nggak sih dia? Iya. Tapi orang Bali tuh gara-gara terlalu banyak turis tuh bisa jadi ke barat-baratan itu nggak? Kalau lu kesana gitu. Gayanya Iya. dia, budayanya dia mungkin ada modernisasi sedikit gitu. Enggak, kayak lebih ke barat-baratan aja gitu, kayak lebih ke bule banget gitu. Gayanya kan Oh, Iya. tercampur sama budaya asing gitu. menurut gue sih enggak ya. Enggak. Berarti Jadi budaya tetap asal sana mempertahankan masih kental banget. budaya sendiri. Lanjut. Nah, lanjut di tahap kedua ini tuh ada juga yang namanya interaction atau interaksi. Nah, biasanya orang itu mulai melakukan komunikasi itu melalui dua arah. Yang dimana tuh dari situ tuh mulai terbiasa dengan kebiasaan, terus cara bicara, nilai dan perilaku sesama pola pikir. Terus kalau tahap ketiganya itu namanya adaptation. Jadi orang itu mulai meniru dan menyesuaikan diri dengan segmen budaya lain yang menurut mereka tuh cocok. Tadi tuh. Itu kan Iya. Ada yang lain? Mungkin Iben? Terakhir baru konvergensi, yaitu ketika nilai pola pikir, ketika nilai atau perilaku sudah mulai serupa di antara individu atau kelompok. Berarti ini prosesnya yang terus berulang ya? Nggak berhenti sama sekali gitu. iya, benar. Terus Konvergensi budaya ini juga bukan cuman terjadinya tuh berulang-ulang kali. Nggak bisa satu kali doang kita berinteraksi sama orang baru langsung jadi kayak gitu, nggak. Jadi berulang-ulang kali kayak gitu. Nah, kalau ciri-cirinya gimana nih teman-teman? Ciri-ciri konvergensi budaya. Ciri-cirinya itu mungkin yang pertama itu ada frekuensi komunikasinya semakin dekat. Terus yang kedua ada penyesuaian bagaimana gaya komunikasinya, terus muncul pemahaman yang sama. Yang keempat tuh ada perbedaan awal mulai mengecil. Oke, mungkin semakin jelas penjelasan tentang teori konvergensi budaya. Mungkin kami harap teman-teman semua yang nonton video ini juga paham tentang apa sih itu teori konvergensi budaya dan cirinya dan bagaimana proses terjadinya teori ini. Oke, kita lanjut ke segmen ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke yang paling seru nih. Bisa nggak teman-teman ngasih contoh dari konvergensi budaya yang ada di sekitar kita, kayak mungkin dari K-pop ataupun anime dan sebagainya gitu. Siapa nih yang mau duluan? Bisa boleh? Boleh. Oh my god. Gambreng. Kalau gue ya, Iya. oke, jadi kan waktu itu kan tugas apa Tommy itu waktu itu kan itu kan ya bikin kayak esai gitu kan, mengambil dari salah satu 12 teori yang beliau berikan. Jadi waktu itu gue tuh sebenarnya tuh pengen 3 teori ya, dan termasuk konvergensi budaya ini. Karena apa? Karena gini, contohnya ya di itu gue tetangga gue. Jadi gue tuh kan orang Jawa, dan gue tuh merantau ke sini dong. Nah, di lingkungan rumah gue ini itu tuh penuh dengan orang Betawi dari ujung sampai depan gang, orang Betawi semua. Nah, jadi gara-gara banyak orang Betawi dan gue tinggal di sana tuh cukup lama, jadi dulu gue tuh ngomongnya tuh Jawa banget anjay, mendok gitu. Sekarang karena Jujur. mungkin Tapi berinteraksi sama orang Tangerang yang rata-rata kan Betawi tuh kalau ngomong asal nyablak aja gitu, nggak mikirin gimana perasaan orang lain gitu. kita tuh harus jujur ya teman-teman. Ya, Kita harus boleh, jujur boleh. ya, jujur dengan perasaan sendiri kan. Kadang-kadang orang Jawa itu kan dia kan lebih kayak apa ya, mementingkan perasaan orang lain. Gimana kalau misalnya gue ngomong kayak gini orang itu tersinggung gitu ya. Tapi menurut gue itu emang bener, cuman kayak nyesek juga di hati gitu. Jadi kayak jadilah jujur aja gitu. Itu kan termasuk konvergensi budaya nggak sih? Jadi kayak yang biasanya gue itu dulunya itu ngomongnya kayak bener-bener medok banget, sekarang tuh jadi kayak orang Betawi gitu. Bahkan ada tuh teman gue, teman online,
teman online gue yang tinggal tuh dia tuh di Sumatera. Dia tuh ngomong sama gue kayak, "Nis, lu orang Betawi ya? Lu orang Bekasi gitu." Karena logat gue bukan kayak orang Jawa. Gue bilang, "Gue orang Jawa." gitu. "Oh iya, tapi logatnya kok kayak orang Betawi." "Iya, karena gue tanggalan sama orang Betawi." Jadi logat ngomong gue kayak keikutan sama orang Betawi gitu. Itu kan contoh yang ada di ini Ya, kan, budaya contoh yang pertama. di negara kita ya. Nah, Pertama. kan pasti masing-masing dari teman-teman ini pasti punya yang namanya hobi dan juga kesukaan akan suatu hal gitu ya. Contohnya Aduh. kayak gue suka K-pop gitu. Pasti bohong banget nih si Ben enggak. Nggak suka Bohong, K-pop. Ben. Bohong banget. K-pop terus juga pasti anime gitu. Nah, Suaranya gedein. yakin teman-teman pasti punya juga. Punya banget. Nah, boleh ceritain Pas gue apa perlu Ceritain konvergensinya dong. gitu. Apa hubungannya dengan konvergensi budaya? Bentar. Jangan godok. Tadi kan udah kan Widya. Lu suka apa, Wid? Kalau gue kan nggak terlalu suka yang namanya dunia K-pop kan. Nah, tapi Terus? lu ada kesukaan apa gitu? Gue Di luar negeri atau apa gitu? kalau di dalam negeri tuh gue paling suka ya cuman film aja, film series kayak gitu. Tapi drakor suka? Suka tapi cuma beberapa aja. Kalau gue perhatiin ya, kayaknya di antara kita berempat nih, pasti kalian ada dong yang namanya suka anime kan? Iya. Ah, biasanya nih yang suka anime itu kan cowok nih. Mungkin dari Iben ada, Iben. Iya, Iben nggak mungkin Iben nggak Nggak. suka. Bohong Bener, banget. jujur nggak suka. Tapi Kenapa lu suka, tahu Ben? kan? Iya tahu aja, cuman Lu nggak suka. tahu. Nah, apa yang pengalaman lu selama ini lu tahu tentang anime gitu Tapi dan kalau dengan kondisi yang di era zaman sekarang kayak gini, ada nggak sih kaitannya dengan teori konvergensi budaya itu sendiri? Lama nih mikir gua. Gak apa-apa. Gak apa-apa, Ben. Nambahin durasi. Aduh. Nggak tahu Kalau ya. kalau K-pop kan contohnya kayak ramen. Sekarang banyak tuh kan orang yang Oh, ramen dari Orang-orang- Jepang, sayang. Ramyun. oh ya ramyeon. Skip, skip, Bukan skip, ini Apa? yang Apa gaya skip. Oh, gaya gaya penampilannya berpakaiannya. iya, gaya berpakaiannya kayak opa-opa Korea gitu. Oh iya banget. Apalagi sekarang kan banyak banget dari dulu masih. Dulu tuh pergantian antara style kayak style jamet. Dulunya jamet, padahal dulu nggak jamet kan ya. Tapi gara-gara adanya style Korean style ini, jadinya tuh orang-orang jadi pada kayak ih bagus nih. Jadinya jadi tren di Indonesia gitu. Iya, banyak banget. Sekarang Itu, banyak iya. banget apalagi di Jakarta, di ibu kota gitu ya. Di Bahkan kota-kota banyak ada, banget. ada orang yang kebaya Korean style. Apa maksudnya? itu konvergensi budaya nggak bagus ya teman-teman ya, karena kebaya itu ya kebaya, Korean style nggak bisa Ada begitu? disatuin. Ada, emang ada. ada, Ben. bener ada. Kebaya Korean style itu sempat booming di media sosial gitu, Iya. banyak Pas kontroversinya. mau wisuda ya, Iya, wisuda ya. banyak banget orang-orang yang kontra sama hal itu. Tapi menurut gue tuh kontra banget sih, karena Iya. budaya itu kan suatu budaya kita, budaya Indonesia, kebaya nih, budaya Indonesia ya kan, nggak bisa dicampurkan sama budaya Korea. Kebaya aja, nggak ada tuh kebaya Korean style, itu apa coba? Itu nggak bisa, itu konvergensi budaya yang salah itu. Nggak, menurut gue itu kontra sih gue. Di sini tuh paling banyak yaitu K-pop sama anime itu. Kan banyak tuh yang apa namanya? cosplay gitu. Nah, Iben mustahil nggak ngikutin cosplay. Enggak, sumpah, enggak. Tapi lu pernah ngikut. ke tempat cosplay gitu nggak, Ben? Nggak juga. Nggak Jujur pernah. gue suka anime, tapi gue nggak pernah ke tempat cosplay karena nggak ada teman. Nih ada Malu Iben. gak sih? Malu gak sih? Ih malu anjir, Malu kalau kan? kalau misalnya sendiri nih, gue sendiri kayak pelongo-pelongo doang gitu, kayak mau minta foto malu, mau ini malu gitu. Tapi kalau ada teman mungkin gue bakal kesana sih. Kalau ada teman. Tapi sayangnya teman gue nggak ada wibu, jadi kayak Emang Itu biasa Iben? mau cosplay apa, Dis? nggak cosplay, cuman kayak kesana doang, kayak Oh, ngeliat orang-orang iya. cosplay aja gitu. Apalagi kalau ada Facebook gue kan kayak ih ganteng banget, tapi astagfirullah. Tapi kayaknya gue lihat lu sangat wibu garis keras juga, K-popers garis keras. Lihat ini ada, lihat guys. Hechan, ya kan? Ini tuh suami gue. Suami Iya, lu. ini suami gue. Suami ya? Iya, jadi gue tuh harus membawa suami gue kemana-mana. Kan di Tasik Iya. ada. Apa di Tasik? Tan City. Iya Iya, ada. di Oh, Tasik iya, ada iya, Di cosplay. Tasik itu sering ada, tapi gue nggak ada temen. Tapi lu tertarik? Tertarik. Tertarik. Temen. Tapi gue nggak mau cosplay.
Gue Nggak punya teman di SMA, dia bener-bener tergila segila itu dia sama anime. Sayang Anime dia itu seru. rela buat ngeluarin duit berjuta-juta buat cuman sewa baju cosplaynya. Shit. Sampai gue heran gitu. Tapi Cuman- baju cosplay itu Itu mahal cuma buat banget, cosplay di anjir. situ. Cosplay iya. Bahkan dia waktu itu pernah kan di SMA gue dulu ada yang namanya yearbook ya. Nah, yearbook itu ada nominasinya kayak ter-K-pop, terus terwibu segala macem. Nah, dia tuh waktu itu sewa 1 juta apa 2 juta buat cuma nominasi itu. Shit. Itu ibu berdedikasi. Itu ibu berdedikasi. Wow. Udah berapa orang itu? Nah, di TC setiap minggu tuh. Pengen kesana tapi nggak ada teman. Ayo dong, siapa yang wibu? Ajak gua. Sampai Tuh kan Apa Iben sih? bohong. Enggak, Ben, gua Iben, Ben tuh Kemarin bohong. gua Sumpah, ngeliat, kemarin gua ngeliat laptop lu, wallpapernya Loli ya. Apa sih kok loli? Bukan itu, bukan loli. Yang cewek. Bukan itu, bukan. Bukan Loli, berarti Bukan. itu anime kan? Bukan juga. Kartun. Yang tugasnya Pak Yaman kan dia cosplay. Nah, Lu Guys, cosplay catat namanya Asta. Pania. Catat namanya Pania. ayo Cosplay Asta, Pania, guys. ya. bohong banget. Lu Udah kalau SMA Eh, minder itu lagi. itu tuh disuruh Dia ada cosplay Mas B. Asta, teman-teman. Dia Nggak. bohong kalau dia bukan wibu. Udahlah Ben, jelaskan. Dia cosplay Asta. Ben, Jelas. kalau Disuruh emang Mas B, lu sumpah. bukan, kalau lu bukan ibu, kok lu bisa tahu gimana karakter dari kartun Disuruh itu? Mas B gua, disuruh Vito gua. Guys, bukan kartun ya guys. Anime itu. Disuruh gua. Ayo bohong. Serius. Tapi itu kostum punya siapa? Punya lu? Bukan, punya teman. Oh, punya teman lu. Enggak punya gua. Bohong banget. Enggak percaya banget. Sama ini, apa namanya? Sama ini. Catat guys, Kan kita Pania. kan udah bahas. Good Fania. Mukanya merah. Oh iya. Itu ya? bukan merah tanda berbohong atau apa sih? Enggak, Iya, enggak. ya, Catat gua guys. banget. Pania, Enggak, Pania. Ntar gua Yakin tunjukin banget namanya. gua guys. Yakin banget nih anak nggak mungkin nggak suka. Enggak, Tapi gua bukan nggak cuma suka K-pop anime. sama anime doang. Iya. Sekarang lagi di zaman-zamannya apa? Drama Cina. Nah, itu dia drama Cina. Donghua, beh. Drama Cina. Itu kan lagi datang itu Kayak ke mana dah? Indonesia siapa? Lu gak tau? Jadi kayak banyak banget ya. Mungkin di FVP gua doang atau kalian ya. Jadi beberapa orang tuh jual hanfu buat apa? Buat ini outfit lebaran. Karena hanfu tuh, lu tau hanfu kan? Hanfu tuh kayak hijab friendly banget. Jadi mereka tuh biasanya yang suka drama Cina itu pakai hanfu itu buat outfit lebaran, pakai hijab. Lu gak tau hanfu? Hanfu itu baju tradisional Cina. Jadi kayak lu tahu itu nggak kimono. Oh iya. Nah iya, tapi itu namanya bukan kimono, itu hanfu ya, beda. Settingannya juga beda. Itu sangat menghilangkan ini sih budaya menghilangkan, lebaran iya. di Indonesia. Kan lebaran Tapi itu menurut identiknya gua sama gamis bagus, gitu. anjir. Tapi kan budaya kita dari dulu Ya sih, kalau benar. lebaran itu namanya pakai gamis serentak sekeluarga. Sekarang ada hanfu. Nah, menurut gua kayak agak gimana gitu ya. Soalnya kan hanfu ini kan baju tradisional Cina. Masa dipakai buat lebaran gitu? Ya kan? Iya, agak gimana gitu ya. Too much nggak? Ya gitu deh. Nah, itu salah satu contoh yang ada di konvergensi budaya ya, teman-teman. Yang ada di otak saya. Nih pasti ciri-ciri begini dia tahu banget pasti. Aduh. Gue yakin dia suka banget nonton yang namanya drama Cina, terus komik-komik Aku gitu. Mulfan. Iya, waktu itu aku suka nonton, ya pokoknya yang menarik aja sih. Suka baca manhwa dan Mei. Terus baca, terus nonton Donghua juga suka, anime juga suka, aku juga suka. Nah selain itu tuh banyak banget tahu sekarang tuh toko-toko baju yang kayak dia lebih ke Thailand gitu. Oh iya. Banyak banget. Iya benar sih. Itu udah banyak banget. Apalagi di Tanah Abang tuh kan, kalau dulu mungkin ya di Tanah Abang tuh ngejualnya kayak baju gamis. Tapi kalau sekarang tuh banyak banget gue lihat stylenya tuh lebih ke Korea. Menghilangkan citra Indonesia sih menurut gua. Gue tau apa lagi yang booming, Apa tuh? standar kecantikan Korea. Oh. Nah Iya. Standar kecantikan Korea itu tuh harus putih, ya kan? iya. Harus langsing. Ya nih cowok-cowok yang mau dandan nih pas tanyain Ben,
tipe cewek lu gimana? Pasti lu pengen yang cantik, putih, langsing kan, Pasti, orang pasti, rambutnya pasti, panjang. pasti, Lu pasti. pacaran sama kuntilanak aja dah kan? No. Tapi menurut gue kayak Jangan kuntilanak juga dong. Kan itu Jadi- udah masuk spesifikasinya, Ben. Udah putih kan, rambutnya panjang, langsing. Ben, Plusnya bisa terbang lagi dia, Ben. lu pernah ngeliat kaki kuntilanak nggak? Enggak. Mulus. Nah, Emang tuh. ya kan? Iya. Kan Oh, iya. pasti lu pengen Iya, punya Ben. punya Coba cewek deh yang Ben, kayak kita gitu. lihat kakinya kuntilanak Ben. Tapi melayang aja sih minusnya. Nah, itu dia Jadi bisa nggak bisa pakai terbang. heels. Oke, cukup. Kita fokus teman-teman. Jadi tapi kalau menurut gue ya standar kecantikan Korea itu terlalu memaksakan kalau di Indonesia. Karena apa? Benar. Di Indonesia itu jelas-jelas iklimnya itu berbeda Mm-mm. sama Korea kan. Bener. Orang Korea tuh wajar kalau putih-putih karena mereka tuh kan gen, terus iklimnya juga kan dingin. Dari yang gue tahu ya, udara dingin itu tuh bagus untuk kulit. Makanya kenapa orang-orang Korea itu tuh pada mulus-mulus, beda sama orang Indonesia yang biasanya tuh selalu mateng gitu kan kulitnya. Karena ya kita itu tinggal tuh di negara tropis, Bener. negara-negara yang panas kan, jadi kulit itu menyesuaikan dengan keadaan iklim di negara kita. Nah, konvergensi budaya ini tuh bikin apa ya, standar kecantikan ini tuh jadi meluas banget di Indonesia ini, di negara lain juga. Apalagi tapi kalau di negara Korea sendiri ya itu tuh lebih ke bule mereka. Kalau kita kan lebih ke Korea, kalau mereka lebih ke bule. Para pemuja bule. Sumpah, Kalau kita para pemuja apa? Korea jelas. Makanan kalau nggak ada embel-embel Koreanya emang laku. Oh iya Iya benar. benar Dia banget. suka bule. Enggak ya? Ih, dia wajar Iya, iya. karena dia dari Bali, wajar. Tanya guys, catat. Standar ini cewek yang dia bawa tuh standar spek bule, Oh, iya, yakin benar. gua. Oke. Tadi kan ngomongin soal makanan ya, yang kalau dibawa apa nggak ada embel-embel Korea pasti nggak laku. Gue setuju sih, karena Sebenarnya bukan pasti nggak laku, tapi lebih laku lagi kalau ada Korea-Koreanya. iya, karena yang gue perhatikan ya, sekarang tuh udah jarang nggak sih kayak makanan khas Sunda. Iya, bener Terus banget. makanan Lebih banyak Korea. Iya, sekarang kan yang lebih kita temuin tuh kayak mungkin Tteokbokki. topoki, Odeng. jjangmyeon, odeng. Terus yang lebih banyak tuh sushi. Padahal Iya. kalian pernah nggak sih ngelihat ada anak kecil tuh yang doyan banget makan lemper? Sekarang jarang kan? Itu Paling gue sih. Itu bakal Itu gua dulu. yakin dari Itu kita dulu. ini pasti Iya. jarang banget ada yang doyan lemper. ya Nah, kan? itu sisi negatifnya itu Konvergensi ya, budaya. Jadi kayak mereka tuh terlalu tercampur budayanya. Jadi kadang-kadang tuh kita tuh lupa identitas budaya sendiri. Nah, karena itulah nih, karena dunia makin berkembang, makin berpesat, akhirnya kan budaya itu makin lama ya makin masuk melalui internet kayak zaman sekarang tuh kayak negara luar mungkin memperkenalkan budayanya melalui media sosial sehingga tuh kita nih yang melihat kayak, wih ternyata negara sana lebih oke ya, jadi ikut-ikutan dan akhirnya negara kita sendiri budayanya itu makin hilang. Dan jangan marah kalau misalnya dari budaya kita nih diklaim sama negara lain, karena dari kitanya sendiri pun gak pernah menghargai budaya kita. Jangan gitu ya teman-teman ya. Budaya Itu kita nggak tuh boleh kalah ya. keren, anjir. Sumpah ya menurut gue. Budaya kita tuh gak kalah keren aja. Iya, sebenarnya budaya kita itu keren banget. Kayak negara mana yang punya banyak suku. Iya. Terus setiap sukunya itu beda bahasa, beda adatnya, baju adat itu pun beda gitu. Kita kalau parade ngikutin semua suku di Indonesia, kayaknya satu jalan pun gak muat ya. Itu kan tadi sisi negatifnya ya. Iya. Sisi negatif dari konvergensi budaya. Nah, menurut teman-teman ada nggak sih sisi positifnya Pasti dari ada. konvergensi budaya? Pasti ada. Menurut lo Kalau apa? dari sisi positifnya, ada mungkin kayak kita nih sebagai anak bangsa ya, tentunya kan nggak mungkin mengenal soal Indonesia juga. Pastinya kita juga perlu yang namanya mengeksplor ke dunia lain. Oke, jadi maksud lo nggak mungkin kita cuma mempelajari budaya kita sendiri doang. Iya, kita juga perlu kan yang namanya mengeksplor. Iya. Kayak kita itu juga harus melek kalau di negara lain tuh gimana sih. Terus Open minded gitu ya. iya, Kalau dari Ben gimana nih Ben? Gimana nih Ben? Ben,
Please, Diem aja nih kayaknya dari tadi Bisa, diem. dari Oh bisa. enggak dong, kan Enggak, kan kan Widya, Ben. lu gua gitu Ben. Dari gua Iya. nggak ada. Males mikir. What the hell? Sisi positifnya dari konvergensi budaya. Menurut lu aja? Iya, yang lu menurut rasain, aja. yang lu rasain. Yang lu rasain. Dari lu dulu dah. Ntar gua. Bener ya lu ya? Iya. Kalau lu ngomong gue cekek. Aku. Jadi jadi menurut gue sisi positifnya itu yang pertama kita bisa jadi tahu nih gimana sih budaya negara lain, negara luar, bahkan budaya suku lain pun. Kayak dulu kalau misalnya mungkin gue nggak orang tua gue nggak merantau ke sini, mungkin gue nggak tahu ternyata budaya Betawi itu kayak gini loh, ternyata budaya Sunda tuh kayak gini loh gitu. Karena gue kan pasti bakal hidup itu di kampung. Di kampung itu kan berarti kurang terbuka dengan ruang yang lain dong, ya kan? Kayak budaya ya udah Iya, budaya kita kayak sendiri. iya kental banget dengan budayanya gitu, jadi kurang bisa mengeksplor gitu. Menurut gue sisi positif tuh kayak gitu sih, kita bisa mengeksplor budaya lain, sama kayak yang dikasih tahu Widya tadi, kita jadi tahu gimana budaya negara lain, budaya Cina, Korea, Jepang, terus budaya suku-suku yang lain gitu sih menurut gua. Lu kenapa sih ketawa? Ketawa. Tadi anjir. Enggak, Dia lagi cerita nama itu pacarnya kuntilanak itu. Ntar dulu, lu ngomong. Lah, Apa menurut lu lu? dulu. Udah, lu dengerin dong. Nah, tadi kan Tadi udah fokus nih dong. dari gua udah, dari Aduh. Nisa udah, dari lu apa nih Ben? Apa Ben? Apa ya? Apa Ben? Ngomong Ben, apa Ben? Kalau Iya, nggak aja aja Ben, kita iya, lanjut aja, nih. Ben. Iya, simple aja Ben. Simpel ya. Iya, simple Iya, aja. simple. Simple aja. Dari positif. Sia Positifnya sisi aja. positifnya. Ini akses informasi lebih luas dan cepat, kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses berbagai konten. ChatGPT ya. Enggak, gua nggak chat GPT, weh. Kata-katanya ChatGPT banget Ben. Oh, iya. Astaga, ya udah nggak apa guys. Dari Maklumin tadi- ya guys ya nggak apa. Adanya AI ini kan membantu kita. Tapi ya ini keterlaluan, tapi ya udah nggak apa-apa ya guys. Nih, kan kemarin kita semua baru pulang dari Baduy kan. Oh iya. Nah, Iya, saya. menurut kalian apa di Baduy itu ada nggak sih proses terjadinya konvergensi budaya itu? Justru Ada dong, hampir ada. setiap hari menurut gua. Iya, kayak ini ya, mungkin kalau dari gue ya, kalau gue perhatikan tuh orang Baduy kan kelihatannya tuh dingin, tapi ternyata pas kita ajak ngobrol, kita interaksi, ternyata mereka Asik. juga sama kayak kita. Nah, itu kan prosesnya ya. Iya. Nah, menurut gua Oh iya, maaf. Fanny yang ingetin Van, emang udah capek Van, sumpah. Cetan nama kuntilanak. Maaf, guys. Astaga. Ini tolong dong kuntilanaknya dipanggil dulu ke alam baka. Ntar dibalikin lagi, bisa gak? Bisa ya. Jadi menurut gua proses konvergensi budaya itu ada banget sih. Kayak ini, kan sekarang kan Baduy kan udah jadi sabu budaya nih, Mm-mm. ya kan? Iya. Pastinya setiap hari banyak banget orang-orang luar kayak kita nih pengen tahu tentang budaya Baduy. Nah, Bahkan mereka tuh bikin apa ya, kayak apa sih itu namanya shawl rajut ya, rajutan yang gede, terus kayak sama bikin pernak-pernik kan buat para pengunjung yang datang untuk mempelajari budaya mereka. Nah, menurut gua itu tuh udah termasuk proses konvergensi budaya, karena Iya. kita jadi tahu budaya mereka tuh kayak gimana, terus mereka juga jadi tahu nih kebiasaan kita sebagai orang-orang tuh kayak gimana. Kita kan waktu itu kan ituan apa namanya, nginep di rumah warga kan. iya. Terus yang gue tahu juga nih, gue Yang waktu pulang dari Baduy kemarin tuh seperti biasa kan naik Gojek, terus gue asal ceplos aja nih ke abang Gojeknya kayak, bang saya habis dari Baduy, jadi tolong pelan-pelan aja bawa motornya. Dan tanpa gue sangka, abang Gojeknya ternyata udah pernah ke Baduy sebelumnya, tapi Baduy dalam. Terus di sana itu tuh, berapa jam perjalanan aja. di sana tuh abangnya tuh cerita kalau misalnya di Baduy dalam tuh ternyata lebih kental budaya adatnya. Terus Iya. Lebih kalau tertutup daripada budaya. iya budaya benar, luar budaya ya. Iya. Baduy luar. Terus abang ojeknya juga ngomong ke gua, katanya kalau di apa ya, kalau di Baduy luar kan masih bisa tuh mereka berinteraksi dengan warga lain selain Baduy kan. Mm-mm. Tapi kalau Baduy dalam tuh udah nggak bisa. Terus Baduy luar tuh Baduy dalam kan ituan ya dia. Nggak boleh yang namanya pakai baju kayak kita biasa.
harus pakai baju sana, adatnya sana kan. Iya, Tapi kalau Baduy luar tuh udah boleh. karena dia Iya, menyatu ini apa ya, bisa dibilang tuh kalau bahasanya ya semakin tinggi itunya Apanya? Itu. Jabatannya. Jabatan atau apa nih? ini gue lurusin ya, semakin tinggi datarannya Iya. itu semakin kental adatnya, jadi semakin dia ke bawah maka adatnya itu semakin menghilang gitu. Lagi Kalau pula- kata abang Gojek yang kemarin cerita ke gua. Baduy putih itu yang pakai ini putih gak sih ini? Iya, Baduy baduy yang- dalam, Baduy itu baduy dalam. dalam. Baduy pakai dalam. putih. Itu yang baru dalam yang Hmm. pada ke terminal ke bawah itu dia berapa jam perjalanan ke rumahnya dia sendiri ya? Itu Pikiran dah gua. 3 jam. karena kan mereka udah terbiasa ya, 5 mungkin jam. bisa 3 jaman. Kita dari Baduy luar aja ke Baduy dalam itu tuh 5 jam kata Emang kata ya? Pak Tommy. Iya. Cepet amat gua. Wortel loh gua. Enggak. Maksud gua tuh dari kita tuh kan ke Oh, Baduy dari- luar kan. ah. Kita ke Baduy luar nih. Kita kan ke Desa 6 ya. Iya, Dari Desa 6 ini ke Baduy dalam itu 5 jam anjir. Set. 4. 4 atau 5? Tergantung Empat jam. kitanya kuat atau enggak. Nah, kalau gua enggak 3 kuat. sih. Iya, Yang mungkin. nyeker itu kan ya? Iya, itu kalau Baduy dalam kan emang nggak boleh pakai alas kaki sama sekali kan. Tapi Iya. kalau Baduy luar kan boleh. Boleh. Dulu tuh Baduy luar tuh juga sebenarnya tuh hampir sama sih kayak Baduy dalam. Dulu kan mereka kan itu ya selalu pakai baju hitam sama biru kan. Mm-mm. No. Nah, sekarang tuh mereka udah banyak nih yang pada pakai baju biasa kayak kaos biasa gitu. Kayak kemarin tuh anak-anak porter Mm-mm. itu kan pada pakai kaos biasa tuh, kaos bola. Baduy tuh. luar itu. Iya, itu Baduy luar. Itu mereka tuh Baduy luar. Anaknya siapa ya? Ambu. Kang Kita nggak tahu Adi- namanya Kang siapa Adi- ya. Kang Adi dari mana? Kang Kang Adi, Adi. Kang Adi itu Baduy. dia bukan dari Baduy. luar. Nah, itu dia dari Baduy. Nah, Asli Baduy. nah, Nah, itu. Kang Adi kan asli Baduy ya. Dan gue nggak tahu kalau dia itu sebenarnya asli Baduy karena dia tidak pakai atribut Baduy. Gue nggak tahu kalau itu Dia asli pakai Baduy. kemeja. Asli Baduy. Tapi dia tuh pakai baju biasa kan. Mm. Nah itu konvergensi budaya tuh. Dulu mereka nggak terlalu terbuka sama yang luar-luar, tapi sekarang mereka bahkan pakai baju biasa gitu. Itu konvergensi Itu budaya. itu tuh Contohnya tuh kayak gitu guys. iya sih. Terus Garam itu katanya gue hilang. ketuanya tuh mereka tuh budaya mereka tuh tergantung dengan ketua. Kalau misalnya Baduy luar, jadi kalau misalnya kata ketuanya kalian boleh pakai kemeja maka diperbolehkan. Jadi tergantung ketua di desanya itu tuh gimana memimpinnya. Berarti tergantung ketua ini sukunya. boleh. Iya, ketahui. Wah, open minded. Good. Terus yang gue tahu juga ya ternyata dulu tuh Baduy dalam sama Baduy luar tuh bersatu, cuma karena ada permasalahan antara kerajaan yang ada di Banten, Emang iya. jadi terpecahkan. Emang gitu. Emang Baru iya. tahu, baru tahu, baru tahu. Enggak, Jujur, setahu baru tahu. gua Baduy luar sama Baduy dalam itu tuh emang sengaja dipisah. Karena buat menyaring, Karena buat menyaring modernisasi. Iya, itu juga termasuk kan, tapi ternyata ini dijelasin sama Bang Gojek gue. Jadi dulu tuh emang bersatu mereka, cuma karena semakin berkembangnya modernisasi nih, modern, jadi kan makin banyak nih orang yang kepo sama Baduy luar kan. Nah, karena ada perpecahan juga, jadi terpecah nih antara Baduy luar dan Baduy dalam. Nah, kenapa di Baduy luar itu diperbolehkan untuk para pengunjung dari luar buat masukin karya mereka? Karena ya itu ada pemecahan di dalamnya. Jadi yang Baduy luar dibiarkan untuk orang lain tuh tahu gimana Modernisasi. Baduy luar. Bukan modernisasi sih. Biar tahu aja ya. Iya, biar tahu kalau di alam tuh masih ada loh suku lain gitu. Biar mereka juga bisa belajar. Terus ternyata kalau di Baduy dalam tuh lebih banyak rahasianya yang tidak bisa kita sebutkan di sini. Ini disclaimer ya, Bu. Guys, maaf kalau salah ya. Iya, Ini kalau kita tahu dari perkataan orang aja. Iya benar. Dari pengetahuan orang. Iya, dari perkataan orang. Dia tuh dari Gojek, bejir. Gue enggak tahu. Padahal dia dari kemarin dari Baduy ya kan? Iya. Tapi kemarin tuh yang ituan apa namanya? Kang Bukan, jangan disebut namanya. Bentar. Kemarin tuh Ketua. namanya apa sih? Tua Namanya suku. bukan. Kepala desa. Target. Bukan tour guide, Kepala bukan. desa Dia tuh yang tahu budayanya banget gitu. yang Kayak Kodil. Iya. Iya kayak gitu.
Itu ketua, bisa juga disebut dengan ketua suku atau Dia ketua bukan yang ketua ada adat, di tapi kampung bukan- ya. Ayahku dia tuh bukan ketua suku. Enggak, dia bukan ketua. Iya. Bukan ketua bukan suku ya. nggak bisa Wit disebut begitu. Oh, nggak bisa. nggak bisa. Karena kan sorry guys. kepala suku atau ketua suku itu kan kayak jabatan aja. Jabatan. Jadi emang jabatan. Kalau emang orang yang bukan ya nggak bisa dibilang gitu karena bukan RT kali ya jabatannya. situ. Iya kali ya kayak RT, RT. kayak RT kali ya. Iya kayak RT. Tapi dia Iya lebih nggak sih? ke luas. Jalannya kayak RW. Oh. Kayak lu ketua OSIS. Gitu. pemimpin. Ya pokoknya kemarin tuh informasinya Oh, ya gitu beda-beda ya? doang. Iya, Kampung ini, kampung ini. Gitu. Ya, kayak iya beda-beda. Baru tuh. Baru tahu gue juga. Jujur. Ada contoh yang lain yang pengen temen-temen tambahin gitu, contoh-contoh yang Apa lagi ya? booming sekarang selain budaya Kejepangan terus ke Koreaan gitu, selain itu. tuh ada yang nonton dongho tuh. Itu siapa lagi nonton dongho, woi? Ikut dong. Set. Tarik. 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 Udah sholat. Oke. Ada contoh lain? Apa lagi ya? Contoh lainnya. Dulu aja. Thailand nggak terlalu begitu sih, tapi Thailand pernah kok. Waktu itu lagi boomingnya Thailand, lagi FOMO-FOMOnya orang sama Thailand, tapi Thailand tuh kan gitu ya. Apa Lu Thailand? FOMO nggak? Lu ikutan FOMO nggak? Ikut lagi. Ikut kan? Ya Thailand booming apaan? Aduh, jangan tahu deh, itu sesat guys. Bukan sesat sih sebenarnya. Lu Astagfirullah. tahu gimana negara Thailand kan? Tahu sih. Ya itunya gimana? Apa? Ya tahu. Itu gimana? Ciri khas di sana gimana? Ini Belok, mungkin belok, kayak belok, mango belok. sticky rice. Konyol. Belok, Thailand tuh menurut gue ciri khas Belok. konyol. belok. Gue udah berusaha untuk gak ngomong ya. Please deh. Tapi emang bener. Serius. Oh iya sih ya. Tapi emang bener. Itu Tapi dulu ngomongin boomingnya karena perbelokan itu nih tuh. ya. Ngomongin perbelokan nih. Jalanan guys, jalanan yang belok-belok itu jalanan. Jalanan. Justru menurut gua Thailand itu kurang feel. Menurut gua Cina tuh lebih nge-feel kalau masalah perbelokan. Oh no. Maksudnya tuh jalanannya. Jalan di Thailand tuh lebih Tapi ada pas nih. waktu itu kan apa namanya? Booming kan karena itu. Iya benar. Sampai itu siapa sih itu yang Iya, pernah ke bener. Indonesia itu? Coba. Pon pernah ke Indonesia. Iya, terus satu lagi Terus, siapa tuh yang terkenal banget Yang itu? artis ya? Bukan Semuanya aktor bukan. ya. Cirayu. Semuanya Jirayu. aktor anjir. Jirayu tuh bukan Bukan. aktor, dia tuh artis. Artis ya. Jirayu tuh artis. Ada guys. itu pemain film. Iya, Film apa? dari agensi mana? Film apa? Lupa gua. Iya, gua waktu itu juga. Dia pernah ke Indonesia. Ayo, Thailand. yang mana ayo? Thailand nggak tahu. Ya, lu nggak Namanya gitu, tuh pasti nggak ada namanya tuh siapa ya? Siapa ya namanya ya? Ada fit-fitnya gitu kayaknya. Ada fit. Bukan Fitri, bukan. Bukan. Siapa sih namanya tuh? Vito. Bukan dong. Vito, Bukan Vito. dong, bukan. tahu. Itu maaf Siapa sih sih namanya namanya agak tuh? gila. Siapa sih nih yang Vidi. itu? Bukan ya? Bright juga pernah. Nah, itu Bray itu pernah. Nani pernah Nani. Nah. Natalin bukan? Nah, iya. Apo bukan? Apo Iya, bukan? iya. Ih, Mami Apo. Oh, bukan, maksud gue maksud gue suka Apo. Gue suka banget. Dramanya Apo Natalin itu pertama kali gue tonton banget sih. Itu pertama kali. Nah, Dan itu gue berpikir kayak itu boomingnya di Indonesia tuh drama itu. gue suka. Oh. Drama Drama itu. Apa Judulnya. romance kah itu? Judulnya Namanya romance. Apa gimana? romance tapi ya gitu, lu ngerti Oh, kan? ya Oh, paham, yes. paham. Judulnya ini ya Obrolan dewasa Dra- guys. drama apa yang terkenal? Ini nanti di setting ya buat umur 18 tahun ke atas. Drama apa yang terkenal itu ini apa ya namanya waktu itu ya? Lu pernah nonton ya? Kin Enggak, gua Porsche. Thailand gua enggak tahu. Kin Jujur. Porsche. Waduh. Thailand gue gak tahu, berarti Cina dia tahu banget. Enggak, Cina. eh. Enggak tahu gua. Tenang. Tenang. Lu tanya kan dramanya apa? Kin Iya. Porsche. Tuh Ben, Apa? Enggak tahu gua.
Jujur ya. Jangan, sumpah lu jangan nonton, Ben. Ya apa yang gue tonton, Jir? Jangan. Tuh boomingnya itu muncullah mango sticky rice ya. Iya, oh iya mango sticker. Iya. Oh iya, itu itu namanya muncul sticky rice itu. itu dari Thailand, lu nggak tahu ya? Nggak tahu gue. Dari Baru tahu. Thailand tahu. Lu baru tahu. Baru tahu. Baru tau. Mango sticky rice itu dari Thailand. Tuh, Hmm. fotokopi depan kampus itu jual. Lu kalau mau nyobain beli sana. Oke. Sekalian buat satu kelas. Iya, bawa itu. traktir buat satu kelas. Terus kalian promosiin ya guys ya. Enggak di endorse anjir. Tapi ya itu dari Thailand, Promosi. guys. Iya Iya. itu banyak banget itu waktu itu aktor-aktor dari Thailand, pemain-pemain Thailand pada kesil. Terus kalian tahu booming nggak gitu. ini apa minuman magic water Oh, iya, Iya. tahu. itu dari Thailand. Emang itu dari Thailand? Iya, dari Setahu Thailand gue dari awalnya. Thailand, setahu gue. Magic Water. Iya, magic water. Jadi airnya tuh warna putih doang, tapi dia tuh ada rasanya. ada jelinya. Manis. Jadi rasanya Manis. tuh dari Manis. jelinya. Hmm. Dari Tergantung itu. lu merasa apa. Misalnya kayak saya merasa melon, berarti itu risa rasanya tuh melon. Kayak gitu. Enak Ben, ada yang seger gitu. Nah, Kalian Ada yang belum kalian ada yang rasa pernah nonton sodanya. drama Thailand nggak sih? Soalnya gue tuh Nggak, selalu makanya gimana notice gini. sama minuman mereka yang bening-bening yang warnanya tuh ngejreng-ngejreng. Nah itu tuh sekarang tuh ada di sini. Emang ada. Ada yang jual. Gue nggak nonton Gua nggak- sih, gua nggak tapi liat. biasanya Jangan suka nonton sih, lewat guys. di FYP Yes, kalau gitu. menurut aku jangan nonton. Nanti kalian susah keluar kayak aku ya. Jangan ditiru ya. Tuh kan Nonton. ini tuh dia Nisa ini paling sangat amat apa ya? Obses dia dengan drama Bukan seperti itu. Terus juga obses, tapi keseru, unik gitu menurut gue. Kayak unik gitu. Kayak gue tuh gak pernah nonton drama kayak gini, dan pas gue nonton unik, anjir gue suka gitu. Tapi yang lu sering drama apa? Drama Thailand. Enggak, drama Thailand tuh dulu. Sekarang gue bosan sih sama drama Thailand. Soalnya menurut gue selain durasinya panjang, episodenya pun juga panjang ya. Ada yang sampai 25 episode tuh belum selesai ada. Jadi gue sekarang lebih ke ini drama Drama Cina. Cina ya. Iya. lebih brutal. Enggak. Itu awalnya. Woi, ini disclaimer. Ini gue klarifikasi ya, jujur. Drama Cina sama drama Thailand itu lebih brutal drama Thailand. Of course, karena kan mereka kan dibebaskan. Tapi chemistry di drama Cina tuh lebih Itu tuh kental menurut gara-gara drama mungkin banyak kayak gitu. Oh Warga iya. kita juga banyak yang Iya. seperti itu. gua. Termasuk tuh Shit. banyak banget dari pengaruh dari kayak gitu-gitu kan. Ah, Di negara kita juga mulai tuh ada yang bahkan tuh bikin konten bangun personal brandingnya tuh mereka tuh itu. iya. Kalian tahu itu nggak kreator namanya tuh Hafiz? Jangan nggak sebut tahu. namanya. Oh iya, maaf, itu ntar di tip aja gitu ya. Nah, itu di itu aja ya nanti ya. Ya Ben ya, please Ben. Salah Please. satu kreator yang ada di inilah. Iya. Di aplikasi Mereka hitam. personal brandingnya tuh itu banget. Gitu, belok gitu. Oh. Bukan hanya dia, Tapi udah banyak banget banyak. sekarang. Cuma Bahkan yang bukan gua pernah- konten kreator pun ada. Ada, cuma nggak kerekam aja. Gue juga pernah ya, ada tuh orang dia tuh endorse ini kayak pemutih badan gitu. Nah dia tuh selalu pasang narasi yang narasinya itu tuh mengarah ke sana yang bikin kita tuh jadi kayak traveling gitu. Nah menurut gua kenapa mereka sekarang suka bikin branding kayak gitu, itu tuh karena sekarang kan lagi booming ya yang kayak gitu tuan. Jadi biar VT-nya tuh rame gitu. Sekarang kan peminat ini sama ini tuh banyak peminat. Ini sama ini. Iya, sudah Iya, emang banyak banget peminat sekarang banyak sesama banget. jenis tuh banyak guys Banyak sekarang. Banyak Jadi mereka tuh berlomba-lomba bikin konten yang temanya tuh kayak gitu biar rame. Gitu. gue pernah nonton salah satu VT yang lewat di FYP gue. Apa tuh? Itu tuh kayak dia mungkin salah satu dari sana gitu, salah satu yang melakukan itu gitu. Dia tuh mendukung adanya ini waktu itu sempat ada yang bikin mungkin kayak apa ya, kayak poster yang bukan yang itu tuh kita tahu itu buatan gitu, bukan asli dari pemerintah ataupun dari pihak-pihak seperti itu gitu. Dia tuh ini mengharapkan undang-undang yang membebaskan untuk hal itu. Itu terlalu ada. Itu sih kontroversial sih menurutku. Itu Tapi ya, iya. Lebih ke ini nggak sih akal tapi kalau kayak gini tuh kan konvergensi budaya nggak sih? Enggak. Konvergensi.
Tapi ini kan apa ya namanya, kasusnya itu lebih ke orientasi seksual sih. Oh, ini makin jauh ya dari Jadi, obrolan kita iya, yang bukan budaya. budaya. Obrolan malam. Menurut Budaya ya, makin bukan menjauh. budaya. Ini tuh yang kita obrolin tuh bukan budaya, tapi lebih ke seksualitas seseorang. Jadi Nah, menurut Obrolan gua malam. ini tidak masuk konvergensi budaya. Tapi Iya. kalau Ambil aja bagian budayanya ya guys ambil ya. aja bagian budayanya. Misalnya kayak apa namanya? Kayak tadi tuh yang jajan-jajanan yang mulai ada di sini. Iya, itu mango sticky rice tuh dari Thailand, Tapi itu terus jujur enak, magic anjir. water. Mau dong gue. boleh ya, mungkin boleh kita mengikuti budaya luar, tapi jangan lupakan budaya kita sendiri ya, teman-teman. Itu Benar. Iya, itu nggak tapi boleh ya. ada apa namanya, banyak yang dia tuh terlalu obses jadi kayak lupa sebenarnya dia tuh dari Indonesia. Iya, ini kayaknya sebelah lu itu lupa dari Indonesia dia. Ben enggak Lupa dia kayaknya. kayak aku nih guys, aku kan suka banget sama tontonan yang lain, sama tontonan apa negara-negara lain, tapi aku tetap apa ya, tetap Mengapresiasi budaya. mengapresiasi budaya Indonesia ini. Aku suka banget anjir nonton kayak apa namanya, misalnya kayak parade itu apa namanya, adat kita. Yang di luar negeri ya, itu gue juga suka banget. Suka banget. Keren sih mereka Itu yang luar bikin negeri. bangga sih jujur. Ya, itu keren sih mereka yang luar negeri buat Ya nampilin tolong kayak gitu. dibenerin ini pemerintahannya. Itu Oh, Ups. gitu nanti tolong disensor ya editor ya. Tolong disensor ya. tolong ini bahaya ini, aduh ngikut-ikut. Oke, lanjut nih ya. Kita lanjut ke segmen berikutnya nih. Teori ini kan muncul sebelum era digital ya. Nah, tapi kenapa sekarang tuh makin relevan gitu? Apa? Nah, karena Teori ya ini kenapa makin relevan Ya gitu? karena di era ada media sekarang? sosial itu Ih, yang gue setuju. mempermudah kita jadi tahu. Benar, jadi benar. tahu budaya negara lain tuh gimana. Coba bayangin kalau misalnya sekarang nggak ada Internet. nggak ada media sosial, pasti kita cuma tabu. taunya tentang negara Tabu kita dengan aja. negara lain tuh tabu gitu. Heeh. Budaya lain tuh tabu. Berarti penting nih. Tabu itu kayak apa ya? Tabu tuh kayak misalnya tadi lu nanya hanfu tuh apaan sih? Nah itu tuh kayak lu nggak tahu. Tabu tuh Tabu. kayak nggak tahu. Kurang nggak tahu. update. Kurang update, kurang ngerti. Dibilang apa tadi pertanyaan? Kenapa teori ini tuh penting gitu di era globalisasi? Ya itu pentingnya. Ya itu. Sekian. Belum. Tadi yang gua bilang dari awal, kenapa pentingnya, karena biar kita tuh bisa sama-sama belajar. Kayak sekarang kan di Indonesia kan yang kita tahu ada tuh juga kan siswa yang dapat beasiswa ke negara lain, akhirnya belajar di negara orang. Nah minimal nggak kayak orang dong ngomong gitu lah ya. Kita Iya. tahu gitu. Jadi kayak kita ini sama-sama saling mengenalkan budaya kita masing-masing. Kayak pertukaran siswa. Oh iya bener, kayak gitu ya. Iya, bisa itu juga kayak gitu. Itu kan plusnya nih, minusnya nih sekarang kan Yang kayak tadi. gen-gen alpha ini kan kita udah ngasih gadget ya. Gen alpha tuh lebih parah banget dari kita, gadgetnya tuh parah. Adek gue sendiri pun dia lebih tahu ke ini anime seperti itu. Adik gue yang umur 7 tahun udah tahu begituan karena apa? Gadget. Nah, itu ya itu Main sih yang TikTok ya, lebih pasti bahaya. ada. Iya. Minusnya itu. Minusnya. Itu juga jadi kayak reminder ya buat orang tua mungkin yang bisa diwaspadai lagi nih anak-anaknya kalau bermain HP. Karena jujur gadget tuh bahaya banget buat anak-anak di bawah umur. Itu jadi anak-anak sekarang nggak tahu pada nggak tahu kayak ini. Misal contoh aja sih reok Ponorogo dari mana, terus rendang dari mana, kayak gitu pada nggak tahu. Iya. Karena dia udah terlalu banyak menyimpan apa ya, memakan asupan dari gadgetnya. dari luar gitu. Dari luar negara juga. Rendang dari Malaysia ya dulu. Jangan gitu dong. Jangan dong. Jadi menurut aku ya, kita tuh harus lebih melestarikan budaya sendiri. Kan negara lain tuh bisa loh melestarikan budaya mereka lewat film, ya kan? Paling banyak tuh. Lewat Iya, film, film. lewat konten media sosial.
kenapa kita juga nggak bisa gitu. Bisa. Menurut gue kita tuh bisa banget anjir. Kayak animasi Indonesia tuh bagus loh sebenarnya kalau dikelola dengan baik. Iya. teman-teman. Animasi, bawa Animasi bagus kan Indonesia kan? bagus Bagus kan? Bagus, itu guys. Kali Adit ini Sopo Jarwo. Iya, Itu kan buatan itu. Indonesia itu bagus kan, Adit Sopo Yang di Jarwo. bioskop tuh, yang di bioskop. Baso. Nah Ada itu dua. tapi menurut aku yang bagus itu yang Iya. anak-anak mudanya aja gitu. Tapi kalau yang nggak bagus. Ah, maksudnya Yang mana tuh? kurang dari yang gen set gitu. Set gitu ya. Oke. Gen apa? Jangan gitu dong, mancing banget nih. Jangan. Oh ya, astagfirullahaladzim. Mancing banget hostnya ya. Dono ya. Gak boleh ya. Ini kita kan podcast. Ini di YouTube loh. Nggak boleh. Tapi iya, Tandain, kayak kalau misalnya Cina kan punya apa namanya, punya Donghua. Itu kan melestarikan budaya mereka. Terus Jepang juga punya anime. Itu juga melestarikan budaya mereka. Iya. Kita kenapa enggak bikin kayak gitu gitu? Aku Kita tuh punya pikirnya kayak gitu. kebaya, kita punya kebaya. Iya, tapi kenapa tidak bikin animasi yang seperti itu juga bertemakan Indonesia biar orang-orang luar tuh juga pada tahu, oh gini loh budaya Indonesia. Udah ada. Udah ada. Adit yang Iben bilang tadi udah ada. Tapi guys, nggak cuma itu. Kalian tahu nggak sih film Adit Sopo Jarwo yang The Movie? Tahu. Nah, itu kan ada tuh yang memperkenalkan Monas kan, yang Adit Iya. kan pulang kampung. Nah, itu lebih dipromosikan lagi sih menurut aku. Iya, itu Adit Sopo Jarwo harus lebih tingkatin lagi sih. Bagus itu. bukan yang itu. Bukan. kita tetap ini ya. Kita Dipromosikan aja nggak tidak tahu. pantas. Nggak boleh gitu. Itu maaf ya. dipromosikan pantas guys, Enggak. pantas. Cuman Enggak. agak rada kualitasnya Tidak tuh pas. naikin dikit Emang gitu yang mana, Lisa? kualitasnya. Ada beneran doang gitu. Maaf ya teman-teman, ini agak roasting dikit tapi nggak apa-apa. Tapi ngerosting ini tuh kan tujuannya untuk Bukan merosting, pengembangan. tapi ini sebuah kritikan cuman ala Gen Z aja. Ya lagian udah bener-bener dananya buat itu Tapi yakin didengar. Oh ya mau Tapi yakin didengar kritikannya. ntar sini kita di penjara loh. jangan. Di penjara bareng-bareng nih, bareng-bareng nanti kita. Ya, teman-teman. Bahkan yang podcast kalian. Maaf ya teman-teman. Enggak ya. Guys. Oke. Apalagi? Ada Ini kan tambahan kita- lagi? Tuh ada tambahan lagi nggak Ben? Cukup. Yang mau kalian ini coba teman-teman Enggak. sampaikan pesannya untuk anak-anak Tadi aku udah. Udah. Tadi. Cukup. Tadi yang tadi. Cukup, aku yang cukup. udah tergila-gila sama kau. Aku cukup Cukup lu. Lapar ya, mau makan ya? tahu. Aduh. Sama nih juga lapar. Ada pesan nggak buat anak-anak? Mungkin adik-adik kita gitu yang sekarang kegilaan, yang main mungkin HP, guys, kegilaan jangan main HP gitu. Kurang-kurangnya main HP, tersakit. Tersakit otak sama fisiknya ya Dia teman-teman. dia penganut ini mama yang kalau aku demam gitu. HP terus gitu. Nah, Tapi Sakit gara-gara HP. Bentar. Sekarang dia penganut itu guys, si Ben. Sudah terlihat banget itu. Tapi ada benernya juga. Kan lu main Ya. HP kan begadang mulu. Gimana jadi mau nggak kan sakit? PC ya. Aduh iya lagi. Dari Ntar kan VOC. main HP nih deket sama VOC, cewek. ya. Terus ntar di ghosting. Galau mau makan sakit. Nah, itu. Nah, jangan itu nggak boleh. Dikit, Ben, guys. ingat ya Ben, pacaran sama kuntilanak aja udah paling gak. Jangan. Ditinggal mulu lu ntar. Set. Ditinggal mulu. Kuntilanak itu memenuhi apa yang Iben inginkan gitu dari perempuan. Ini udah termasuknya alam lain gak sih? Guys, Bentar, ini melenceng banget dari konvergensi budaya. Stop ya. Oh, sebenarnya ada konvergensi budayanya. Jadi dia kan hantu. Itu Iya, itu perbedaan alam aja sih, teman-teman. kan alam ya. Oh, konvergensi alam. Hah? Udah ya. Nah, tapi kan ini kita kan terinspirasi dari pakaian kuntilanak anjir. Bayangin kita pakai gamis warna putih-putih itu kan mirip kuntilanak. Tapi enggak juga dong. Ngomong-ngomong gamis putih-putih nih. Gue Apaan? kan sepanjang lewat jalanan yang biasa gue lewatin tuh
beneran ada yang jual gamis deril, gamis putih semua tadi gue lihat. Tuh kan itu kan konvergensi alam dari alam kuntilanak, coy. Gokil. Terus. Benar. Iya kan? Iya. Masuk akal, coy. Jadi kayak kita tuh baju gamis ini terinspirasi dari kuntilanak atau kuntilanak terinspirasi dari gamis. Udah ini kalau Anaknya emang gak punya baju ganti, makanya dia putih aja. ya Allah. Atau kain kafan dia kan dalam bentuk potong ya. Nah, pas dia bangkit dalam bentuk kuntilanak, kain potongnya itu tuh dia remake. Jadi Di remake. dari dasar Di remake gak tuh. Berarti suruh nge-remake dulu gitu. Terus kan bisa. pikirin ya dari kepala lu ya. Kan matinya kan dalam bentuk potong ya. Dia dapat gamis, dapat daster put dari mana? Itu masuk konvergensi budaya nggak? Konvergensi budaya alam lain. Enggak dong. Itu lebih dalam. Budaya alam lain anjir. Bukan konvergensi budaya. Oh, budaya lain ya. Ini jadi mancing kemana-mana ya. Lapar. Gue kepikiran dah. Emang jin punya budaya juga gak ya? Oke. Itu teman-teman boleh tolong dijawab ya kenapa apakah jin itu punya budaya juga, itu pertanyaan dari Nisa. Tolong ya anak indigo ya, tolong. Indigo mohon ya, tolong ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja ngobrol-ngobrol kita kali ini. Nggak kerasa nih ngobrol kita udah selesai ngobrol-ngobrol tentang teori konvergensi budaya. Konvergensi alam lain juga. Itu bagus. Oke, mulai dari pengertian, tahapan, ciri-ciri sampai ke contoh nyatanya yang lagi booming sekarang itu guys, yang tadi kita omongin. Nah, semoga pembahasan ini bermanfaat dan bikin kalian tuh paham bagaimana budaya itu terbentuk melalui komunikasi terutama di era globalisasi. Betul. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya dan juga udah sharing-sharing hari ini. Sama-sama. Sama-sama. Kamsahamnida. Sama-sama banget ya teman-teman. Atur nuhun. Oke. Matur nuwun tuh terima kasih, bukan Oh iya. sama-sama. Bukan ya teman-teman, salah itu. Terus Hamsamida juga buat terima kasih, bukan buat sama-sama. Beda-beda. Gokil nih. Salah tuh ya guys ya, salah tuh guys. Salah guys. Oke guys, sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye. Dadah. Dah.